Rek, sini sebentar dong, bantuin. Wah, iya Pak, sebentar ya. Baru juga nyampe. Hah, baru juga nyampe, nggak lihat apa? Belum juga duduk. Belum buka komputer. Hah, capek deh kayak gini terus tiap hari. Capek. Tiap hari jalanin aktivitas, begini lagi. Kerja lagi. Boring banget gak sih? Berangkat, kerja, pulang, berangkat, kerja, pulang. Ngejar kereta, ngejar absen, ngejar deadline. Belum lagi ngejar jodoh. Emang boleh smart martini? Shalom, salam sehat. Sobat yang berbahagia, pernahkah kita merasakan seperti hal yang tadi? Jawabannya pasti pernah dong. Sesuatu yang boring itu pasti ada dalam setiap kehidupan kita. Ada satu ayat firman yang mengingatkan kita pada hari ini. Saya ambil dari Kolose pasal 3 ayat 23 yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bacaan ini secara singkat mau mengingatkan kita bagaimana kita menjaga hubungan antar sesama dalam setiap kehidupan kita. Bahkan Paulus menasihatkan orang Kristen, bahkan kita pun saat ini, untuk menganggap semua pekerjaan yang kita lakukan sebagai sebuah pelayanan bagi Tuhan. Ingat, semua pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk pelayanan kepada Tuhan. Karena itu semua perbuatan bukanlah berpusat kepada diri kita sendiri, bukan menjadi ketenaran diri kita sendiri. Tetapi sebagai manusia ciptaan, apapun yang kita lakukan untuk memuliakan Allah, itu dari tindakan dan perbuatan kita. Bahkan mungkin kita lebih banyak berkeluh kesah, bersungut-sungut, bahkan dengan segala kehidupan pekerjaan yang kita lakukan. Secara manusia, itu manusiawi. Tapi ingat, jangan menjadikan sebuah keluh kesah bersungut-sungut itu menjadi batu sandungan, apalagi menjadi dosa. Bahkan setiap pekerjaan yang kita lakukan, yang harus digarisbawahi, lakukanlah dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah-setengah hati. Kalau setiap pekerjaan yang diberikan kita melakukan dengan setengah hati, maka kita pun melakukan untuk Tuhan dengan setengah hati. Kalaupun boring dalam setiap pekerjaan, mungkin banyak kita menggerutu, bersungut-sungut. Karena apa? Mulai gaji, job description yang mungkin tidak jelas, rekan kerja yang membuat kita sebel dan sebagainya. Dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dalam tempat tugas pengabdian pekerjaan kita dengan berbagai segudang masalah. Akibatnya apa? Apa yang kita lakukan tidak dengan sepenuh hati, tetapi dengan setengah hati. Karena itu ada beberapa hal yang menjadi catatan kita saat ini. Yang pertama, perbuatan kita tidak ditentukan oleh jabatan yang kita miliki. Karena apa? Berbuat baik dan memuliakan Tuhan tidak pernah ditentukan dengan sebuah posisi ataupun jabatan. Sehingga kata yang di dalam firman itu sebuah kalimat yang dibilang, apapun juga yang kamu perbuat. Rasul Paulus menempatkan tekanan ini bukan kepada sebuah kedudukan posisi jabatan, tetapi kepada semua orang berhak untuk melakukan kebaikan. Hal yang kedua, kita melakukan segala sesuatu harus dengan sepenuh hati atau dengan segenap hati. Berbuat baik tidak memandang suku, agama, ras, golongan, dan sebagainya. Tetapi apa yang dapat kita lakukan dengan sepenuh hati, bahkan di tempat tugas pengabdian pekerjaan kita, kalau kita melakukan tidak dengan sepenuh hati, menjadi batu sandungan dan dosa. Karena itu ini diingatkan untuk tetap melakukan dengan sepenuh hati. Itu berarti ada sebuah kesukacitaan yang terdapat di dalam setiap pekerjaan kita. Dan hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Melakukan kebaikan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini digarisbawahi, Paulus mau menasihatkan bahwa apa yang kita lakukan harus lebih sungguh-sungguh, bukan tanpa pamrih. Karena itu, dengan setiap pekerjaan yang saat ini diemban dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan kita, 3 hal ini menjadi dasar dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Kita melakukan segala sesuatu di dalam nama Yesus dengan sebuah ungkapan syukur. Dan saya percaya, apapun pekerjaan seberat-beratnya yang kita tanggung, yang kita jalani, yang kita embani, ketika kita melakukan untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dengan sebuah ucapan syukur, berkat akan kita dapati bukan untuk pribadi, semua orang, bahkan kehidupan rumah tangga keluarga kita. Salam damai.